Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Lur. Bertemu kembali bersama saya Zulfikar di channel Zulfikar Adihot. Pagi ini adalah pagi hari tanggal 18 Oktober, teman-teman. Cuma hari ini diguyur hujan. Nah, itu. Hampir setiap pagi, hampir sepanjang hari malah di wilayah Banyumas Raya, Purbalingga khususnya itu tiap pagi adalah hujan, teman-teman. Udah hampir 2 minggu ini pasca kemarin event Sudirman Grand Fondo itu tiap pagi hujan, bahkan hampir full satu hari satu malam. Kemarin sempat ada satu hari satu malam itu hujan. Jadi kemarin event SGF itu kalau telat 1 minggu aja mungkin akan berbeda cerita untuk suasana jalurnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini saya bakalan bike check untuk sepeda. Nah, ini adalah sepeda yang kemarin saya gunakan di event SGF ya, teman-teman. Saya akan melakukan bike check, sedikit bike check dan mungkin sedikit review pasca Fondo kemarin, teman-teman. Apa yang saya rasakan setelah saya menggunakan sepeda ini ya, Helios C2 ya, teman-teman. Ceritanya kemarin saya mendapatkan sepeda ini itu nggak ada 1 minggu sebelum SGF, dan saya nggak ada terlalu nekat sebenarnya, nggak ada percobaan beberapa kilo, paling nggak lainnya 5 kilo saja. Setelah itu saya langsung gunakan untuk event Grand Fondo itu, teman-teman. Oke, akan saya melakukan bike check ya, teman-teman. Oke, yang pertama dari frame, teman-teman. Ini adalah Helios C2. Helios C2 ini di sini ada tulisannya A1 ya, teman-teman. Advance A1. Kemudian di sini ada tulisan ALX, ini menunjukkan kalau frame ini dia sudah menggunakan aluminium ya, teman-teman, alloy. Kemudian di sini ada tulisan C2, teman-teman. Di sini ada tulisan Helios. Kemudian di sini ada tulisan Polygon. Ke bawah ya, ini udah mulai ada baret-baret ya, teman, luka ini. Nah, ini kemudian di sini ada tulisan Advanced Enduro Route. Kemudian di sini juga ada tulisan C2. Ini untuk frame-nya ya, teman-teman. Ini adalah frame ukuran seat post 50, teman-teman. Dia untuk secara frame di bagian sini tuh sedikit, kalau teman-teman lihat ada sedikit lengkungan ya, teman-teman. Kemudian di bagian sini juga sedikit agak, kalau teman perhatikan dia nggak langsung set lurus gitu, ada sedikit sudut di sini melengkung di sini. Nah, sudut ini dan ini apa, lengkungan ini yang diklaim oleh Polygon mampu lebih meredam getaran ya, teman-teman. Ini yang saya rasakan, memang sepeda ini tuh diklaim lebih mampu meredam getaran, lebih smooth terhadap getaran, teman-teman. Yang saya rasakan memang demikian, teman-teman. Sepeda ini cenderung lebih meredam ke getaran, dia lebih smooth terhadap getaran, lebih apa ya, nggak terlalu geter gitu, limbung seperti itu, teman-teman. Kemudian ini frame-nya ya, teman-teman, warnanya putih kombinasi abu-abu sama hijau seperti ini. Kemudian untuk forknya ya, teman, dia forknya masih menggunakan alloy ini, teman-teman, belum karbon, cuma ringan ini. Kemudian ini ya, dia masih belum inner kabel, semuanya belum inner kabel. Ini kalau teman-teman lihat di sini kelihatan nih, ada lengkungannya, kan kelihatan sekali. Ini yang katanya diklaim membuat dia jauh lebih meredam terhadap getaran ya, teman-teman. Ini sepeda masih standar ya, teman-teman, kecuali pedalnya saja ini sudah saya ganti menggunakan klip. Selanjutnya saya akan mencoba bike check untuk bagian kokpitnya. Ini di sini untuk drifter sudah menggunakan Shimano 8 speed non series ya, teman-teman. Kemudian sebelah kiri juga sama, Shimano non series, belum inner kabel.
Kemudian yang saya rasakan teman-teman, karena saya sebelumnya sudah menggunakan Flaris yang inner kabel itu, daripada ini Shimano yang belum inner kabel, menurut saya lebih presisi ini loh kalau menurut saya. Jadi apa namanya, lebih cepat gitu akurasinya, tak 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 kayak gitu tuh lebih enak ini. Jadi dia seperti nggak ada loadingnya gitu loh, langsung aja tak 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 gitu. Kalau menurut saya, yang saya rasakan selama saya menggunakan drifter ini ya teman-teman. Nggak tahu tuh kalau teman-teman yang sudah biasa menggunakan, mungkin bisa ditulis komentar gimana perasaannya ketika teman-teman menggunakan drifter model-model jadul semacam ini ya teman-teman. Kemudian untuk dropbar teman-teman, ini dropbar dia udah menggunakan NTT Sport bawaannya teman-teman. Kemudian hub juga udah menggunakan NTT Sport. Kemudian headset dia menggunakan FSI. Kemudian ini apa namanya saya lupa. Ini dia menggunakan NTT Sport. Ini sebenarnya pengen saya potong teman-teman. Ini jadi ada tonjolan kayak gini, cuma saya masih sayang. Tapi ke depan bakalan salah saya potong sih ini. Itu teman-teman. Untuk bagian kokpitnya semacam itu disupport oleh NTT Sport ya teman-teman. Lanjut ke bagian depan teman-teman. Ini adalah bagian untuk pengereman teman-teman. Kalau spek aslinya itu memang harusnya menggunakan Tektro ya teman-teman. Cuma saya nggak tahu ini. Ini saya dapat udah kayak gini, tulisannya udah nggak ada Tektronya. Harusnya Tektro, dia harusnya Tektro ya teman-teman untuk pengeremannya. Cuma enak sih menurut saya ini. Kemudian untuk bagian depan, nah ini teman-teman. Kenapa saya milih sepeda ini? Salah satunya adalah wheelsetnya. Dia wheelsetnya sudah menggunakan NTT Sport. Dia memang masih belum bearing, masih pelor ya teman-teman. Cuma menurut saya dia sangat loncer. Dia udah disupport dari brand NTT. Kemudian untuk sepeda tahun lama semacam ini dia juga sudah menggunakan quick release. Loncer sekali ya kalau menurut saya loh teman-teman, dibanding dengan harga terjangkau semacam ini, dia cukup loncer. Pengereman bagian belakang juga sama, harusnya dia pakainya adalah Tektro ya teman-teman. Ini dia. Oke, kemudian bagian atas ini adalah saddle. Ini saddle bawaan teman-teman. Ini belum sempat saya ganti. Yang jelas ini keras. Saddle meskipun dia disupport dari NTT, dibandingkan dengan NTT Void yang terbaru itu jauh. Ini keras banget ini. Keras, harus diganti sebenarnya ini. Ini udah aslinya, masih aslinya ini. Catnya masih udah mulai mengelupas. Cuma ini aslinya teman-teman. Kemudian oh ya, ini support NTT ya. Kemudian seat post dia juga disupport oleh NTT teman-teman. Dia udah alloy NTT. Ini masih ada aksesoris aslinya teman-teman. Ini sebenarnya memberatkan bentuk berat sepeda ya. Partnya NTT ya teman-teman. Seat post, saddle itu udah menggunakan NTT. Lanjut ke bagian bawah. Di sini ada RD ini menggunakan Shimano non series. Kemudian untuk crank dia menggunakan Tempo ukuran 50-34. Nah ini salah satunya yang membedakan ya teman-teman, dibandingkan dengan seri-seri lama, sama-sama seri lama dibandingkan dengan seri Helios 100, Helios 200 itu ya teman-teman. Kalau Helios 100 itu biasanya 3953. Nah ini bawaan dari Helios C2, cuma dia udah 50-34 tuh teman-teman. 50-34. Kemudian pakainya Tempo, tapi masih bebek kotak. Ini masih bebek kotak ya teman-teman. Tuh, jadi kalau mau beli itu memang dari sepeda ini pertimbangannya di sini sih, yang membuat kadang pertimbangan wah masih bebek kotak semacam itu. Cuma menurut saya selama kemarin Fondo tidak ada masalah teman-teman, tidak ada masalah menurut saya, nyaman-nyaman saja. Memang ya ada sedikit perbedaan, lebih smooth kalau yang menggunakan Holotech itu ya teman-teman. Itu teman-teman untuk cranknya.
Lanjut, ini sudah saya ganti pakai pedal klit RS R5000 ya teman-teman. Saya beli second juga. Itu kemudian di sini ada bottle cage, ada yang aslinya ini satu, ini saya kasih tambahan saja satunya. Sengaja saya kasih yang putih biar kompak dua-duanya putih. Lanjut ke wheelset belakang. Wheelset belakang dia juga disupport oleh Entity Sport ya teman-teman. Nah, dia masih pelor, belum bearing, cuma sudah, kalau menurut saya udah launchernya udah cukup. Kita tes. Iya. Oke. Menurut saya ini sudah sangat mumpuni dengan harga di bawah 5 jutaan teman-teman. Itu ya teman-teman untuk wheelsetnya. Kemudian lanjut ya. Ini untuk bagian sprocket teman-teman. Sprocket ini sudah saya ganti sebenarnya teman-teman. Sebenarnya ukurannya sama sih. Ukurannya sama, nggak ada yang berbeda, cuma memang saya ganti karena kemarin agak sedikit trouble untuk grup set aslinya. Cuma ukurannya sama ya. Ini 1132. Ini pakai Shimano grup set 1132. Kemudian untuk RD dia menggunakan Shimano non series 8 speed. Masih standarnya ya teman-teman, Shimano non series 8 speed. Kalau menurut saya ini tidak ada masalah dibandingkan dengan seri-seri Claris saat ini. Kalau untuk performa menurut saya tidak masalah sih jika dibandingkan dengan sepeda saya yang sebelumnya itu ya teman-teman, yang grup setnya udah full Claris itu tidak ada perbedaan signifikan untuk bagian grup setnya, memang terpaut jauh untuk serinya. Oke itu teman-teman, kurang lebih back check ya teman-teman untuk Helios C2 ini. Ini saya dapatkan kisaran antara harga jualnya saat ini ya teman-teman, itu antara 4 juta sampai dengan 5 juta teman-teman, tergantung dengan penjualnya atau tergantung dengan kondisinya. Jadi memang masuknya kolektor sih sebenarnya, nggak semua orang memang menyukai sepeda jadul semacam ini. Cuma alhamdulillah dia harganya menurut saya ini termasuk stabil sih. Kayak Helios 100, Helios 200 itu harganya masih stabil dengan usianya sudah sekian tahun dia mengudara, harganya masih cukup stabil. Ini di harga 4 juta sampai dengan 5 juta tergantung dengan spesifikasinya teman. Ini masih standar pabrik. Kemudian teman-teman akan saya coba timbang ya. Coba saya timbang teman-teman, didapati berat 10,4 kg. Ini tadi sebenarnya ada tas saya lepas teman-teman. Ini tasnya memberatkan hampir setengah kilo sendiri. 10,4 udah ditambah dengan cyclochrome sauce sama barfly sama ini ya, apa namanya, bottle cage. Kalau lepas barfly sama bottle cage saya rasa nanti akan lebih ringan lagi teman-teman. Oh ya, tadi lupa. Untuk ban bagian belakang dia menggunakan Ultra Sport Continental ya teman-teman, dari Continental Ultra Sport 725. Kemudian untuk ban depan saya menggunakan Swalby Lugano teman-teman. Itu ya teman-teman. Kalau mau lebih ringan lagi ini mungkin bisa dilepas ya teman-teman. Itu lepas lagi, itu nanti akan lebih ringan. Kemudian ini potong akan lebih ringan lagi. Oke teman-teman, itu tadi sekilas back check tentang Helios C2 ini teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya Helios C2 ini memang cocok untuk endurance teman-teman. Secara teori juga demikian, cocok untuk endurance. Jadi dia lebih meredam terhadap sebuah getaran teman-teman. Kemudian untuk riding posisinya dia juga tidak tidak terlalu aero sekali. Jadi mungkin kalau yang belum terbiasa terhadap dengan posisi aero kan sakit tuh kalau misalkan posisinya sangat aero semacam itu. Kalau posisi atlet-atlet kan biasanya istilahnya apa ya, jawanya jengking sekali itu ya. Nanti kalau yang belum terbiasa
sakit. Jadi kalau yang belum terbiasa mending pakai ini teman-teman. Ini saya dapatkan harga antara 4 sampai dengan 5 juta. Jadi teman-teman ini bisa buat pertimbangan kalau teman-teman yang mau nyari sepeda Helios C2 di tahun 2022 bulan Oktober. Bisa juga lebih murah dari itu teman-teman, tergantung nanti sellernya. Oke, itu yang saya sukai dari yang sukai dari sepeda ini adalah terutama wheelsetnya ya teman-teman. Saya sangat suka ini, dengan harga segitu udah dapat wheelset NTT Sport. Memang masih belum bearing, tapi sudah loncer. Minusnya dari sepeda ini itu adalah apa ya? Saya bingung ya. Saya bingung ini minusnya. Ya karena memang usia ya teman-teman. Sudah lecet pemakaian, sudah kemakan usia. Ya memang kondisinya seperti ini. Minusnya dari sepeda ini memang dari cranknya teman-teman. Cranknya perlu ganti kalau menurut saya. Crank sama saddlenya itu dia cukup berat. Saddlenya berat, cranknya belum holotek. Ini bar tabnya saya juga perlu ganti. Kurang lebih itu teman-teman, back check dari saya dan sedikit review dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan nyari sepeda. Saya rasa kalau saya pribadi ini lagi-lagi penilaian pribadi, kalau teman-teman mau nyari perbandingan antara Helios seri 100 apa C2 apa Stratos S2, kalau menurut saya milih ini. Saya milih Helios. Dengan seri itu loh ya, S2 S3 sama dengan C2 sama Helios 100. Saya milih ini. Oke, itu sekali lagi itu penilaian saya pribadi. Kalau teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Kalau bila ada tanggapan atau apabila ada saran, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan teman-teman. Jangan lupa ketik komen di bawah, like serta subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.